Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah, syukur alhamdulillah. Pagi ini kalau saya tidak salah hitung kita sudah memasuki hari yang kedua-dua di dalam melakukan ibadah puasa. Jadi ini sudah sepertiga terakhir ya. Dan tentu saja besar harapan kita setelah 22 hari ini kita berpuasa, melakukan program yang dicanangkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membentuk karakter yang islami. Mudah-mudahan sudah banyak perubahan di dalam diri kita. Kalaulah tadinya mungkin kita tidak bisa mengendalikan mata, tidak bisa mengendalikan lidah kita, mudah-mudahan setelah 22 hari kita latihan, kita sudah lumayan bisa membuat mata dan lidah kita menjadi terkendali. Kalaulah tadinya kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, nah setelah latihan 22 hari ini, mudah-mudahan kita sudah mampu sedikit banyaknya mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau tadinya kita pemarah, arogan, dengan latihan mengendalikan hawa nafsu di bulan suci Ramadan ini, kita lebih mampu mengendalikan emosi. Harapan kita seperti itu. Karena kalau tidak terjadi perubahan apa-apa di dalam diri kita, khawatir nanti seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang diperolehnya selain rasa lapar dan haus, tidak ada hasilnya. Padahal tujuan inti ibadah puasa ini adalah membentuk karakter yang islami, sebagai pendidikan karakter yang islami bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Sebagaimana yang sama kita ketahui, ada hadis yang sangat viral bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, innama bu'istu liutammima makarimal ahlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan ahlak, membaguskan ahlak manusia. Nah, kata innama ini adalah kata yang menafikan, kata yang menghilangkan alasan-alasan lainnya. Jadi satu-satunya alasan kenapa Nabi diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan sebagai hamba yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, tentu Nabi sendiri harus menjadi contoh hidup, ya, menjadi contoh akhlak yang mulia itu bagi kita semua. Dan ini juga sudah dijamin oleh Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi itu suri tauladan bagi kamu semua. Salah satu akhlak yang membuat Nabi ini begitu agungnya, begitu besarnya, karena Nabi ini memiliki kesadaran ihsan. bahwa hati Nabi, pikiran Nabi, kesadaran Nabi itu senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala.
Zikirnya itu kontinu dengan Allah. Sehingga kesadaran senantiasa diperhatikan oleh Allah inilah yang selalu membuat Nabi ini melakukan kebajikan-kebajikan, melahirkan akhlak-akhlak yang luhur, yang mulia. Nah, inilah salah satu yang ingin dibentuk di dalam ibadah puasa yang kita lakukan selama ini, yaitu membentuk karakter kita menjadi berkarakter yang ihsan ini, yang senantiasa menyadari bahwa kita ini sedang senantiasa berada di dalam pengawasan Allah sehingga kita termotivasi untuk selalu berbuat kebajikan. Contohnya begini ya, untuk mudah memahami. Misalnya kita ke dapur, Pak. Ini contoh yang mudah saja. Di dapur kita melihat ada kecoa telentang. Ada kecoa telentang atau lipeh kalau cara orang awak tuh, telentang. Pertanyaannya, kecoa ini kita injak atau kita tolong? Nah itu, kita injak atau kita tolong? Kita bunuh atau kita tolong? Atau misalnya kita di dalam suatu perjalanan melihat ada tikus terperosok ke dalam lubang, dapat keluar, licin. Dan lubang itu berair, dia payah untuk berusaha keluar, tidak baca karena licin. Kita lihat, padahal di situ banyak kayu-kayu, ranting-ranting. Kalau kita masuk kayu, baca jadi tanggo dia untuk naik. Kita cueki tikus itu, apa kita tolong? Nah, jawabannya bergantung pada kesadaran ihsan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita menyadari bahwa Allah ada di dekat kita, Allah memperhatikan kita, bahwa segala kejadian itu tidak ada yang kebetulan. Kita dipertemukan Allah dengan kecoa yang terlentang, kita dipertemukan Allah dengan tikus yang terjerumus ke dalam lubang. Itu bukan kebetulan. Allah ingin lihat kita tolong atau kita cueki, kita tolong atau kita bunuh. Ketika orang menyadari bahwa wah, ini kalau saya injak, dia ini tak juga ada masalah di rumah ini, tidak ganggu segala macam. Dia juga makhluk Allah. Sehingga karena kita tidak berani kan, karena kita diperhatikan oleh Allah. Ini kecoa makhluk Allah. Ini bukan masalah dosa dengan tidak dosanya. Ini tentang perasaan kita dengan Allah. Ini makhluk Allah. Dia ini tidak berbuat apa-apa. Atau tikus di jalan, ini bukan tikus di sawah ya. Kalau tikus di sawah mungkin mengganggu kan, kita bunuh. Ini tikus di jalan. Aku bunuh tikus ini, apa manfaatnya? Dia juga tidak ganggu. Allah Maha melihat. Nah, apa tindakan yang diambil? Tindakan apa yang akan diambil oleh orang ini bergantung kepada kondisi hatinya, bergantung pada kondisi kesadarannya. Ketika dia menyadari dia diperhatikan oleh Allah, Allah itu ingin ngetes dia bagaimana sikapnya terhadap makhluk hidup, mungkin kemungkinan dia akan menolong. Kemungkinan. Nah sekarang coba kita kembalikan dosa kepada hewan, kepada manusia. Misalnya kita ini termasuk orang yang mampu lah, ya. Gelang emas bini kita banyak, duit kas di lemari ada, duit kas di bank ada, penghasilan bulanan lumayan. Datanglah kita lagi santai malam-malam, datanglah adik kita. Adik kita ini lah berkeluarga, anaknya 3. Datang ke rumah kita, dia ngeluh. Ay kak, nanggung nih anakku sekarang nih. Nanggung mana? Lah sebulan terakhir nih ngojek sepi kan. Nanggung. Kemarin aku parkir cek itu juga sepi.
Sementara anakku yang besar lah minta duit untuk biaya sekolah. Yang kecil sekarang ini demam. Listrik lah 2 bulan nunggak dah terbayar, dah kasih duit. Pendapatan cuma habis untuk sehari-hari. Pacak dah kak? Aku minjam duit 1 juta beh. Kakaknya mikir, waduh, yang 2 juta belum dibayar. Sekarang nak minjam lagi 1 juta. Tambah dalam lubang. Kalaupun dipinjamkan, ini tidak mungkin dia sanggup membayar penghasilannya model itu. Cak mana dia nak ngumpuli duit nak bayar? Jadi karena dia yakin adiknya ini tidak pacak bayar, maka dia jawab, wah sorry Nian, bukan aku tak galak nolong kau. Tapi memang aku lagi dah katik duit Nian. Kemarin memang ada duit lah, ada habis aku bayar giro. Sudah tuh ngirim barang pula, datik lagi duit habis. Datik Nian. Nah ini kondisi orang yang tidak ihsan seperti ini. Beda Pak dengan orang yang ihsan, yang sadar bahwa dia itu diperhatikan oleh Allah, beda. Ketika orang menyadari dirinya diperhatikan oleh Allah, ketika dia menyadari bahwasanya adiknya itu berjalan dari rumah, Allah yang menunjukkannya, Allah yang mengarahkannya, datangi kakak kau. Dia sadar, dia berpikir, wah ini Allah ini yang menggerakkan adik saya datang ke rumah saya untuk minta tolong kepada saya. Allah ada di rumah itu, Allah sedang memperhatikan dirinya. Nah, kesadaran ini akan menimbulkan ihsan, kebaikan di hatinya. Jadi berapa kau butuh duit? 1 juta. Untuk anakku demam, untuk tunggaan listrik, untuk biaya adik, untuk biaya yang sulung, biaya sekolahnya. Tunggu sebentar. Dia masuk ke kamar, diambilnya duit segepok. Dia keluar, kasihnya, ini nah duit 5 juta. Duit 5 juta ini bukan utang, ini duit kau Nian. Duit aku cak mana kak? Bingung adeknya. Ya ini duit kau. Karena Allah berfirman, wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Keluarkan hak karib kerabatmu, keluarkan hak orang miskin, keluarkan hak ibnu sabil. Kau kerabat aku, kau adik kandung aku, kau miskin, di dalam kelebihan hartaku ada hak kau. Anak kau sekolah, anak kau tuh ibnu sabil. Di dalam kelebihan hartaku ada hak anak kau. Allah memberi rezeki kepada engkau melalui penghasilan aku. 5 juta nih, duit kau nih, ambillah. Itu orang ihsan. Dia ingat dengan Allah, dia diingat dengan ayat-ayat Allah. Beda dengan orang yang bukan ihsan. Dia selalu termotivasi untuk selalu berbuat kebajikan. Sedangkan tikus bedi tolongnya, apalagi adiknya dewek. Wah tapi Pak, banyak nian Pak, 5 juta. Bukannya zakat itu 2,5%. Ini bukan masalah hitung-hitungan 2,5%, 5%, 10%. Ini masalah keyakinan kepada akhirat. Ketika Abdurrahman bin Auf diberitakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya saya mendengar, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Abdurrahman bin Auf ini nanti masuk surga, berjalannya masuk ke dalam surga itu dengan merangkak. Disampaikan orang hadis ini kepada Abdurrahman bin Auf, tidak galak dia merangkak. Ngapo? Karena hartanya banyak. Maka seluruh dagangannya, kafilah dagangnya yang banyak itu disedekahkannya di jalan Allah.
Dak kati dia ngitung 2,5% itu dak kati. Ini masalah orientasi hidup dunia atau akhirat. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha dapat pesangon sebagai istri Rasulullah, dapat pesangon dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika Umar menjadi khalifah. Ketika Umar menjadi khalifah itu kas di Madinah itu sudah sangat besar sekali. Karena kekuasaan Islam sudah sangat luas. Di masa Abu Bakar sudah mampu menaklukkan Romawi, di masa Umar sudah mampu menaklukkan Persia, menaklukkan Irak, menaklukkan Mesir. Jadi kas negara banyak, sehingga istri-istri Nabi dikasih pesangon. Taruhlah misalnya hitungan kita 20 juta dikasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah dengan uang 20 juta itu? Dia panggil pembantunya. Dipanggilnya pembantunya, nih ada duit 20 juta, tolong kasih sama si A, si B, si C, si D, bagi. Setelah dikasih kepada orang-orang yang ditunjuk sama Aisyah ini, habis duitnya. Ya, kemudian pembantunya kembali, ya bunda ini duitnya lah habis. Nah sekarang aku nak minta duit, untuk apa? Barang dapur kita lah habis. Aku nak belanja untuk makan kita hari ini. Ketawa Siti Aisyah, lah ngapo kau dak ngomong dari tadi? Tadi ada udah 20 juta. Ini lah habis. Kalau kau ngomong dari tadi kan bisa aku sisai 3 juta, 4 juta. Tidak dong kita sedekah kalau. Nah, karena kau ngomongnya sekarang ya udah, habis terpaksa kita puasa. Nah begitu saking fokusnya kepada kehidupan akhirat, orang-orang zaman dulu itu tidak kehitung-hitungan di dalam menafkahkan hartanya di jalan Allah. Nah ini ditumbuhkan dengan ihsan ini teh, kesadaran kita ketika kita berpuasa. Ketika kita latihan 30 hari menyadari bahwa kita selalu diawasi Allah, kita tidak galak makan, kita tidak galak minum, kita tidak galak berbuat dosa karena kita merasa diawasi oleh Allah. Diharapkan di bulan Syawal nanti kesadaran ini muncul supaya diri kita dibimbing oleh suasana ihsan ini dan kita akan menjadi orang yang sangat luar biasa nantinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan puasa ini membentuk karakter yang ikhlas. Ini luar biasa juga. Karena lawan ikhlas ini adalah kemusyrikan. Kalau orang tidak ikhlas, jadi motifnya apa? Kalau dia ada motif di dalam beribadah itu selain Allah, ini sudah mengandung unsur kemusyrikan. Karena ibadah itu kan harus ditujukan kepada Allah. Kalau sholat, kalau haji, kalau umroh, zakat itu mungkin bisa untuk orang lain. Ketika misalnya ada orang pengen nyalek misalnya, dia nyumbang untuk masjid ini sekian, dia kumpulkan anak yatim, dia bagi-bagi uang, kemudian dipoto, ditayangkan di Facebooknya, ditaruh di koran. Ini motifnya adalah untuk cari reputasi. Tapi kalau puasa tidak pacak, makanya kata Allah puasa itu hanya untukku. Tidak bisa kita ria puasa tuh. Mungkin bisa ria kalau puasa sunat, mungkin kita cerita sama wong lain mungkin. Kalau puasa Ramadan ini semua orang puasa. Kalau kita ria mungkin kita ketika dalam kondisi sepi mungkin kita makan, kita minum karena puasa kita tujuannya untuk mencari perhatian orang lain. Tapi ini kan tidak kita lakukan. Kita puasa memang betul-betul karena mengharapkan ridha Allah untuk memperoleh keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita sudah ikhlas seluruh aktivitas kita itu kita tujukan kepada Allah, maka seluruh aktivitas kita itu bernilai ibadah. Walaupun kita cuma pegawai negeri, tapi kita berbuat karena mengharapkan ridha Allah. Kita lakukan seluruh tugas kita, bahkan mungkin yang bukan tugas kita juga kita lakukan karena kita bukan menilai
dari perhatian orang, kita menilai dari pahala yang akan kita terima dari Allah. Jadi ikhlas ini akan membuat apa baik yang kita lakukan nilainya ibadah. Asal kita tujukan dengan niat untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, puasa ini juga membentuk karakter kita yang jujur. Ya. Mungkin sulit bagi kita kadang-kadang untuk bersikap jujur ketika kita diserang oleh hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Misalnya di dalam berdagang itu sulit ketika orang bertanya, ini barangnya cak mana Pak, bagus dah ini. Kemarin aku ada beli kemeja dak terpakai, ngapo sumuk makinnya panas. Nah ini kira-kira baju ini panas dak? Dalam hati kita tahu kita penjual, barang ini panas. Tapi baranglah ditawar, untunglah besar. Kalau kita jujur tidak jadi beli. Misalnya kita biasa jual 80.000, ditawar orang itu 120. Kan lah besar untungnya. Sudah tuh dia nanya, ini kira-kira barangnya enak tak dipakai. Nah, cak mana? Ini tantangan ini. Kalau kita sudah terlatih jujur, dilatih oleh pendidikan karakter di dalam ibadah puasa ini, insya Allah kita akan jujur. Karena ketika kita tidak jujur, maka hilanglah kehalalan dari untung yang kita peroleh itu. Itu namanya qiyar aibi kalau di dalam ilmu fikih. Qiyar yang transaksi yang ada cacatnya, yang ada penipuannya di situ. Wida ini barang ini bagus, ini aku pakai juga ini. 2 ekor malah aku pakai, nyaman makanya dati ini panasnya enak dipakai. Padahal panas kita dewek dah galak pakai. Nah inilah dengan puasa ini mudah-mudahan kita menjadi hamba yang ihsan, menjadi hamba yang jujur, menjadi hamba yang selalu termotivasi untuk berbuat kebajikan dan menjadi hamba yang ikhlas. Ya, ini besar sekali harapan kita karena kita tidak tahu Pak ya, kita ini nak ketemu lagi tak dengan bulan suci Ramadan berikutnya lagi, tidak tahu gitu. Saya melihat foto almarhum ya, foto Pak Jamhari waktu beliau habis wisuda ditayang di Facebook itu, waduh gagah nih, sehat, gagah, tidak tahu dia, kita tahu-tahu dia mendahului kita. Nah kita ini juga tidak tahu, mungkin kita akan menyusul. Jadi kita manfaatkan betul, ini tersisa 8 hari lagi, kita manfaatkan betul yang 8 hari ini dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak istighfar, dan dengan memperbanyak melatih ihsan, melatih kesadaran zikir kita selalu terhubung dengan Allah. Inilah yang paling besar pengaruhnya untuk merubah hidup kita. Ihsan ini ya. Ada orang Pak ya, dia tuh pening palanya. Aku nih ngerti dengan agama, aku sekolah pesantren, aku semayang, aku keluar zakat, tapi mabuk juga, bejudi juga, melakukan terjun ke dalam dunia malam ya juga. Dia berpikir, ngapa kok aku jadi cek ini? Bezakat iyo, tapi bezakat di diskotik iyo juga, bejudi iyo juga, sholat iyo juga. Setelah dia analisa akhirnya ketemu jawabannya, karena di hatinya tidak ada Allah, tidak ingat dengan Allah, tidak ada zikir kepada Allah. Dia jarang merasa diawasi oleh Allah. Ini menghilangkan rasa takut, menghilangkan takwanya kepada Allah. Nah dengan puasa ini mudah-mudahan kita selalu melatih supaya kita selalu teringat dengan Allah, karena kita menyadari kita senantiasa diawasi oleh Allah. Inilah yang dikatakan oleh Allah bahwa zikir itu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, akan mengeluarkan kamu dari kondisi yang zalim kepada kondisi yang diterangi oleh hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.